Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam, Pak. Salam. Bagaimana? Bisa kita mulai? Ini sudah ada 32 orang di partisipan. Kita mulai ya, biar nanti teman-teman yang itu bisa nyusul. Ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang suspensi. Sekarang kita coba bahas tentang emulsi. Tapi ini saya ragu pada aktif di laptopnya atau di HP-nya. Saya akan panggil satu-satu ya, absensi kelas yang B dulu deh. Yang punya kelas yang B dulu. Saya akan coba panggil yang B dulu. Oke, dia Ayu Primastuti. Ada dia? Di partisipan ada, Pak. Oke, nanti terus saya panggil lagi. Anita Rahman. Hadir, Pak. Muhammad Romli. Hadir, Pak. Oke. Yulita. Belum hadir. Travelina Endi Pratiwi. Hadir, Pak. Septi Berta Kristina. Belum ada. Ayodia Al-Zahra. Hadir, Pak. Oke. Ananda Sela Rahayu. Sri Amaliah Majid. Sri Amaliah Majid. Iskandar Hakim. Nggak ada ya. Nia Febriana. Nia, ada Nia? Di partisipan juga ada, Pak. Ya, Nia di partisipan. Iya, Pak. Cuma nggak nyaut. Mutiara Andini. Halo, Mutiara Andini ada? Jaringannya tadi lagi hilang-hilangan, Pak. Oh. Lagi keluar masuk. Saya langsung ngabsennya pakai ini ya, pakai siakat ini. Jadi saya nggak lihat, nggak muncul juga wajahnya. Nia Mulyani. Hadir, Pak. Oke. Septia Wafa. Hadir, Bapak. Indah Oktavia. Indah Oktavia. Teguh Setiawan. Hadir, Pak. Siti Azkia. Hadir, Pak. Hilmi Aulia Robani. Hadir, Pak. Selinia Melinda. Hadir, Pak. Silvi Nuraini. Hadir, Bapak. Oke ya, nanti saya absen lagi habis pertengahan ya. Oke, saya akan coba masuk pada materi emulsi ya. Masuk pada materi emulsi. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah ya. Oke ya, ini saya coba bawakan emulsi. Nanti saya akan
putar videonya ya, video tentang emulsi, karena di kelas yang hari Selasa juga saya berikan video ya, biar nanti tambah wawasannya ya. Oke, kalau bicara tentang emulsi, ini kita banyak sekali mengenal sediaan-sediaan farmasi yang dalam bentuk emulsi. Mulai dari Laksadin, Scott Emulsion ya, Laksadin itu obat pencahar, Scott Emulsion itu obat vitamin minyak ikan ya, vitamin minyak ikan rasa jeruk. Ada yang rasa jeruk, ada yang memang benar-benar rasa ikannya, ikan salmonnya yang bau, rasanya agak bau itu ya. Dan biasanya yang laris itu adalah yang rasa jeruk ya. Kemudian ada beberapa emulsi itu yang untuk sediaan obat suntik. Oke. Dan kalau kita lihat gambar-gambar ini, kalau kita lihat ya, kalau kita ingin mendapatkan suatu emulsi itu kan terdiri dari air dan minyak. Anda tahu bahwa air dan minyak itu tidak dapat bersatu. Ya. Tidak dapat bersatu, maka agar bersatu harus diberi semacam emulgator. Ya. Kalau cara pembuatannya salah, ini bisa Anda lihat di 2 gelas kimia tadi ya. Ternyata air dan minyak itu pisah. Air dan minyak itu pisah. Kalau yang di sebelah kanan itu sudah terjadi emulsi dalam bentuk yang baik. Ya. Nah, emulsi itu adalah sistem yang tidak stabil secara termodinamika yang mengandung paling sedikit 2 fase cair yang tidak bercampur, di mana satu di antaranya didispersikan sebagai bola-bola dalam fase cair lain. Jadi, sistem dibuat stabil dengan adanya suatu zat. Zat apa namanya? Namanya adalah zat pengemulsi. Ya, zat pengemulsi. Nah, Anda dalam praktikum farmaseutik pasti sudah pernah membuat suatu emulsi. Nah, emulsi yang Anda buat itu macam-macam ya. Anda sudah pernah buat emulsi apa di praktikum? Bisa saya dapat infonya? Ada yang bisa bercerita? Emulsi apa yang pernah dibuat di praktikum? Emulsi minyak ikan, Pak. Oleum ikoris. Emulsium oleh ikoris. Terus apa lagi? Oleum ricini, pernah nggak? Minyak jarak? Nah, Pak. Pernah ya. Kemudian oleum Kenopodii, obat cacing, pernah nggak? Kemudian oleum minyak kacang, emulsium untuk dari minyak kacang. Belum pernah. Belum, Pak. Hah? Belum. Belum. Oke, zat pengemulsi yang dipakai biasanya apa? Gom Arab, Pak. Apa? Gom Arab. Gom Arab, gumi arabicum ya. Arabicum. Gumi arabicum. Dan biasanya gomnya itu ada ukurannya, benar nggak? Ada ukurannya. Misalnya ada zat yang gomnya sama berat. Ada zat yang ukuran gomnya itu sepertiganya saja. Ada gom yang ukurannya 1,5 kalinya ya. Dan itu harus dipatuhi. Karena kalau tidak dipatuhi biasanya emulsinya tidak terbentuk atau pecah. Ya. Emulsinya tidak terbentuk atau pecah. Nah, ini pengantar dari suatu emulsi. Emulsi ada tipe OW, oil in water, ada tipe WO, water in oil, ada gabungan ya, tipe gabungan, tipe WO, OW ya, ada tipe WO, OW. Nah, ini nanti coba kita perdalam lagi dalam suatu video berikut ya. Nanti Anda bisa tambah referensi ya. Ini kalau nggak salah juga belum pernah kita kita presentasikan ya sebelumnya ya.
Oke, saya coba klik videonya dulu ya, biar Anda bisa tambah wawasan. Oke, saya coba share screen video, karena kelas yang lain dapat videonya. Oke, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah sudah wabarakatuh. terlihat Ya, videonya? teman-teman sekalian, Sudah, Pak. hari ini kita akan Sudah ya, belajar coba tentang tolong simak. farmasi Nanti kita fisika. ulas lagi. Untuk kali ini adalah emulsi. Oke, seperti tema sebelumnya yaitu tentang suspensi ya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai emulsi, perkenalannya dan farmasi. Ya. Oke, baik. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjutnya saja mengenai emulsi. Ya, oke, baik. Kita masuk ya. Untuk yang emulsi, nanti yang akan kita pelajari adalah pendahuluan, sifat, dan karakteristik dari emulsi. Lalu nanti akan sedikit mengenai antarmuka dari emulsi dan juga teori emulsifikasi. Kemudian sifat reologi dari emulsi, kemudian stabilitas, instabilitas emulsi, dan juga sistem emulsi setengah padat. Nah, nanti di sini sederhana saja, jadi tidak terlalu rinci ya. Oke, baik. Kita mulai ya, pendahuluan emulsi. Ya, sebelum kita masuk ke emulsi, kira-kira teman-teman sudah kebayang belum apa itu emulsi? Oke, kalau dari produk-produk ini ya, ada Compolax, Laxadin, terus ada Curvit, Scott Emulsion, tuh kira-kira sudah kebayang ya, dari gambar yang kanan, ada minyak dicampur dengan air, kira-kira akan bergabung atau tidak? Tidak ya, secara normal antara fase minyak dengan fase air itu bukan merupakan dua pelarut yang saling campur ya, bukan dua cairan yang saling dapat campur satu sama lain. Nah, contohnya pada Scott Emulsion, nah itu merupakan suatu emulsi dari minyak ikan gitu ya. Lah, kok minyak ikan bisa bercampur dengan air gitu ya. Nah, hal inilah yang kita sebut dengan emulsi. Ya, kalau teman-teman lihat yang kanan bawah ini, gambar yang kanan bawah, maka jika ada dua fase di sini minyak dan air yang dicampurkan itu tidak akan saling bercampur, maka kita bisa buat minyak ini terdispersi di air ya sehingga dapat tercampur seperti yang ini. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah kita lakukan proses tertentu yang dapat menyebabkan minyak itu terdispersi dalam air. Oke, sebelumnya kita masuk ke definisi dulu. Ya, di sini ada beberapa definisi dari beberapa ahli. Oke, teman-teman bisa membaca definisi ini ya. Oke, tetapi dari keseluruhan definisi ini ya, dari Alexander, emulsi adalah suatu dispersi yang sangat halus dari suatu cairan dalam cairan yang lain. Clayton, emulsi adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cair, satu terdispersi, satunya sebagai yang lain sebagai globul-globul atau butir kecil. Gitu ya. Mohon maaf, salah satunya terdispersi ke dalam yang lain sebagai globul-globul kecil ya ini. Maksudnya terdispersi dalam medium disperse. Ya, dalam yang lain ini dipisah. Selanjutnya McBain, ya, emulsi adalah suatu tetes-tetes kecil cairan yang terdispersi dalam cairan yang lain. Nah, itu semua sama ya. Emulsi ada P. Becher,
Emulsi adalah suatu sistem heterogen terdiri dari dua cairan yang tidak bercampur. Oke. Jadi dari keempat definisi ini kita bisa ambil secara keseluruhan ya, secara umum ya, di sini ada di dalam Farmakope Indonesia bahwa emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Artinya kita bisa simpulkan bahwa sistem tersebut merupakan suatu sistem cair dalam cair, ya. Cair dalam cair, di mana suatu zat yang terdispersi itu merupakan suatu cairan, kemudian medium pendispersinya juga merupakan suatu cairan. Kalau suspensi yang ini adalah padatan, ya, padat dalam cair. Yang ini ya. Maka kalau suspensi adalah suatu cairan dalam cairan, ya. Nah, untuk mendapatkan suatu emulsi yang stabil, sistem cair dalam cair ini, maka kita perlu tambahkan zat yang ketiga, yaitu kita sebut dengan emulgator atau bahasa Inggrisnya emulsifying agent. Gitu. Nah, selanjutnya untuk tipe emulsi, ya, cair dalam cair itu kita mengenal dua macam tipe emulsi dasar, yaitu O per W dan W per O. Yang ini ya. O per W itu apa? O per W itu adalah oil on water. Artinya fase terdispersinya adalah merupakan suatu oil dan fase pendispersi atau medium dispersinya adalah merupakan suatu air. Artinya O per W ini adalah suatu oil atau minyak yang terdispersi dalam air. Sedangkan W per O itu adalah kebalikannya atau water on oil ya, suatu air yang kita dispersikan dalam suatu medium berupa minyak. Tuh, jadi W per O itu yang ini, O per W itu yang ini ya, bisa kelihatan teman-teman sudah bisa paham yang ini ya. Nah, kira-kira apa itu OWO lalu WOW gitu kan? Nah, ini adalah pengembangan dari kedua hal ini ya. Ini dan ini. OWO itu adalah oil on water on oil. Kalau WOW adalah water on oil on water. Jadi medium pendispersinya adalah yang ini. Sedangkan yang bagian sini adalah fase terdispersinya. O per W atau W per O. Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari lebih lebih rinci di teknologi sedangkan farmasi. Nah, masuk ke dalam sistem emulsi yang khusus ya. Jadi tidak hanya O per W. Contohnya adalah teman-teman lihat ya, yang bawah WOW, water on oil on water, itu sama seperti yang pertama, yang O per W ini, oil on water kayak gini ya. Akan tetapi ya, jadi fase pendispersinya adalah water ini ya. Akan tetapi fase terdispersinya merupakan air yang diserap di dalam suatu minyak gitu. Jadi misalkan yang kiri ini ya, O per W ini, maka di sini bukan hanya oil, tetapi di sini ada oil, lalu di dalamnya lagi ada air. Nah, di sinilah kita bisa melihat sistem ketiga fase tersebut ya, ada fase air, ada fase minyak di sini, luarnya ada air lagi. Nah, inilah yang teman-teman nanti akan pelajari di bidang formulasi. Ini ya, bukan saya yang menjelaskan karena basic saya bukan di situ dan saya kurang punya kompetensi di bidang itu. Nanti dosen-dosen lain seperti Bunda ya yang ahli di bidang formulasi yang lebih bisa berkompeten untuk menjelaskan. Oke. Jadi, tapi pada intinya kita mengenal secara basic atau dasar bahwa sistem emulsi itu ada dua macam, yaitu oil on water dan water on oil, tergantung dari medium disperse dan fase terdispersinya. Oke, kita masuk ke sifat antarmuka dari suatu emulsi. Ya, baik, ini tadi di suspensi mungkin sudah dijelaskan ya. Nanti teman-teman bisa lihat video yang suspensi aja mengenai ini, sifat antarmuka ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ya, pada intinya bahwa suatu cairan ya, benda apapun khususnya cairan ini ketika berada dalam keadaan yang paling stabil, maka dia memiliki tendensi membentuk lapisan atau luas permukaan yang minimal ya, artinya
yang ini, ya, yang ini. Energinya minimal, ya bentuknya adalah sferis karena luas permukaannya hanyalah di luas yang luar ini saja, sedangkan partikel-partikel air berada di dalam sini membentuk satu kesatuan sferis. Nah, ketika kita perkecil ukurannya, maka energinya semakin besar. Artinya dia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, air itu memiliki kecenderungan untuk bergabung kembali. Ya, yang ini. Jadi ketika kita perkecil suatu oil tadi, yang ini, nah ini ya, yang tadinya seperti ini, A, kita akan perkecil menjadi seperti ini, B, maka artinya sistem tersebut bukanlah merupakan sistem yang stabil. Ya, artinya energi yang dimiliki oleh partikel-partikel kecil ini ya itu tidak stabil ya. Mohon maaf, stabilitasnya ya dari partikel-partikel kecil ini tidak lebih stabil dibandingkan dengan partikel yang besar ya. Jadi keadaan yang paling stabilnya adalah yang besar ini. Sehingga partikel-partikel emulsi tadi memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu agregasi. Tetapi kalau dalam istilah suspensi kita sebut dengan koalesensi. Koalesensi. Kayak gini ya. Nah, oleh karena itu, ini juga tadi kita sudah bahas di suspensi bahwa kita memerlukan suatu agen atau suatu zat yang mampu menstabilkan sistem tersebut. Ya, artinya kita membuat sistem yang ini itu stabil. Caranya adalah dengan apa? Caranya adalah dengan kita menambahkan suatu agen pengemulsi atau emulgator atau biasa disebut dengan emulsifier. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah emulsifying agent ya. Di sini bukan suspending tapi emulsifying. Ya, emulsifying agent. Nah, emulsifying agent itu ada banyak macamnya. Nah, secara umumnya ya ada kelas-kelasnya. Ada yang merupakan suatu surfaktan ya, surface active agent SAA, atau kita kenal dengan surfaktan yang ini. Dan surfaktan itu ada yang sifatnya anionik, kationik, non-ionik gitu kan. Ada amphoteric. Nah, ada juga yang emulsifying agent-nya berupa koloid, pembentuk koloid hidrofilik. Ini ya, contohnya akasia dan gelatin. Kemudian ada juga solid particle ya, partikel padat. Nah, ini contohnya bentonit, vacuum, dan carbon black. Kalau yang surfaktan, contohnya ada span, ada twin, ya, ada trietanolamine dan lain-lain ya. Dan ini memiliki karakteristik sendiri, kegunaan sendiri di sini ya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai HLB. Apa sebetulnya HLB dan kenapa di sini ada OW, tetapi di sini ada WO gitu ya. Ya, di sini juga ada OW, dan WO karena masing-masing emulsifying agent nanti akan cocok dengan sistem yang apa gitu. Oke, lalu sebelum kita masuk ke lebih lanjut tadi ya, jadi kita tadi sudah belajar mengenai apa itu emulsi, lalu emulsi OW dan WO, kemudian energi bebas atau sifat antarmuka dari suatu emulsi yang sama juga kita sudah bahas dari suatu suspensi ya. Nanti teman-teman bisa dengarkan video yang suspensi untuk lebih lengkapnya. Kemudian untuk menstabilkan kita memerlukan suatu emulsifying agent. Maka selanjutnya, dan selanjutnya emulsifying agent itu terdiri dari berbagai macam kelas ya, berdasarkan mekanismenya masing-masing. Akan tetapi yang memang banyak dibahas itu yang ini ya, yang kelas SAA ini, surfaktan. Ini juga cukup banyak, tetapi yang paling banyak adalah yang SAA, surfaktan. Oke, selanjutnya kita mengetahui emulsifying agent. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu teori pembentukan dari emulsi. Kita lanjut ke teori emulsifikasi ya.
Oke, teori emulsifikasi. Ya, kita masuk ya bahwa kenapa dispersi pada sistem emulsi itu stabil. Ya, kenapa sih kita tadi sudah menggabungkan dua cairan yang tidak saling campur sehingga satunya itu terdispersi ke dalam cairan yang sebetulnya bukan habitnya dia di situ, tetapi kita bisa stabilkan. Ada 3 teori di sini. Yang pertama surface tension theory, ya. Yang kedua adalah oriented wake theory, yang ketiga adalah interfacial film theory. Yang pertama maksudnya adalah menurunkan tegangan permukaan, yang kedua adalah memposisikan emulgator di antara dua fase yang tidak saling campur tadi, yang ketiga adalah membentuk lapisan di permukaan fase disperse. Oke, lalu bagaimana perannya? Ya, yang pertama adalah surface tension theory. Nah, prinsip ini itu sama persis dengan yang kita bahas di awal, yaitu yang ini. Kayak gini ya. Nah, kita baca dulu. Suatu cairan memiliki kecenderungan membentuk luas permukaan yang minimal. Contohnya seperti bentuk sferis atau bola pada air yang menetes. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, jika ada 2 atau lebih tetesan cairan seperti tadi, dan terjadi kontak, ya, secara termodinamika itu akan lebih cenderung untuk terjadi koalesensi. Koalesensi itu apa? Koalesensi itu adalah bergabungnya globul-globul atau tetes-tetes cairan tadi menjadi lebih besar. Kenapa? Yaitu untuk mengurangi luas permukaannya. Ya. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai kelarutan yang waktu dulu itu, kita memiliki satu kotak ya, itu memiliki luas permukaan A. Kemudian kita bagi 2 atau bagi 4 kotaknya, kemudian luas permukaannya pasti akan terus bertambah. Kita bagi lagi kotak tersebut menjadi ratusan, maka luas permukaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan satu kotak besar tadi. Nah, seperti inilah analogi yang ada di surface tension, ya, bahwa luas permukaan dari satu global besar ini itu jauh lebih kecil dibandingkan luas permukaan yang dimiliki oleh 3 global kecil yang keseluruhannya kita hitung ya, bukan maksudnya dibandingkan antara satu global besar dengan satu global kecil, akan tetapi satu global besar ini ya dibandingkan dengan ketiganya gitu ya, yang nantinya akan bergabung menjadi satu gitu. Maka tendensi seperti inilah yang kita bahas atau erat kaitannya dengan fenomena antarmuka atau surface tension yang ada hubungannya dengan bahasan mengenai energi bebas. Ini kemarin tidak kita bahas, tapi pada intinya energi bebas ya seperti inilah itu ya bahasanya. Tuh. Oke. Lalu itu kalau terjadi antara global-global yang sejenis. Lalu bagaimana jika global yang tidak sejenis saling bertemu, maka terjadi tabrakan, gitu ya. Terjadi saling resist, tolak menolak, yang kemudian terjadi tabrakan juga, sehingga ukurannya juga bisa menjadi terpecah, gitu. Nah, kejadiannya adalah seperti ini, yang kanan bawah ya, itu merupakan koalesensi, yang kanan, kalau yang kiri drop breakage itu yang terpecah tadi. Maka SAA ini, surface active agent, atau biasa kita sebut dengan surfaktan ya. Dalam surface tension teori ini, ya, di sini adalah substansi yang dapat menurunkan tegangan permukaan, ya. Artinya kalau teman-teman lihat di sini, di kanan ya, itu pada lapisan terluar ini ya, surfaktan itu terabsorpsi di lapisan luarnya sehingga membantu interaksi dengan medium disperse. Gini ya. Gini. Nah, selain itu ya, si surfaktan ini juga mengurangi resistensi atau repellent force antar global-global tak sejenis sehingga tidak mudah terjadi drop breakage seperti ini. Ya. Gini. Selain itu juga ya, kalau drop breakage ini kan nanti yang tadinya sejenis satu ukuran kemudian bisa terjadi
ukuran yang beragam, nggak mungkin gitulah ya ukurannya. Selain itu juga menghambat proses koalesensi yang kanan ini dihambat ya, sehingga ukurannya tetap kecil-kecil gitu ya, tidak jadi besar. Itu surface tension theory. Sekarang yang kedua adalah oriented weight theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwa ketika kita memberikan suatu emulgator ya ke dalam sistem emulsi, maka emulgator tersebut ya itu cenderung untuk menuju di antara kedua fase yang campur dan fase yang tidak campur. Fase yang terdispersi dan yang pendispersi ya. Jadi seperti ini di antara oil dan water ya. Nih contohnya yang ini, kan? Dan itu melingkupi oil ini dilingkupi oleh emulgator dan antara dua fase tersebut. Nah ini juga merupakan suatu cara kerja dari surfaktan ya. Nah seperti ini. Ya kalau yang oil itu juga seperti ini di antara oil dan water. Nah bagian kepalanya ini di water, bagian ekornya ada di oil. Ini sebaliknya juga ya. Bagian kepala ada di water, bagian ekor itu ada di oil. Sehingga konformasi yang seperti ini itu ya sama kayak yang sebenarnya sama ya, mirip surface tension ini. Jadi sifat interaksi antara fase disperse dengan medium disperse itu menjadi lebih stabil. Itu adalah teori oriented weight gitu ya. Nah, emulgator ini ya nanti akan cenderung ya kita dapat. Oke, sebentar, mohon maaf saya pause dulu. Oke, maaf tadi saya ada urusan. Kita lanjut lagi. HLB ya. Jadi HLB ini nanti hubungannya adalah dengan emulgator atau surfaktan nanti ya yang akan banyak kita bahas itu lebih cocok untuk membentuk sistem seperti apa ya. Apakah oil on water atau water on oil, atau secara sederhananya surfaktan ini nanti ya itu secara HLB-nya itu mengindikasikan bahwa dia lebih senang berada di mana? Berada di pelarut yang sifatnya polar atau pelarut yang sifatnya non-polar. Nanti kita lihat dari angka HLB-nya kayak gini. Oke ya, lanjut. Ini oriented weight theory. Lalu yang ketiga adalah interfacial film theory. Sama seperti suspensi sebetulnya ya, bahwa di sini teorinya adalah emulgator membentuk suatu lapisan antar muka antara oil dan water ya. Nah, lapisan ini menyelimuti fase terdispersi seperti suatu film atau lapisan yang teradsorpsi di permukaan di sini ya. Nah, lapisan ini yang akhirnya nanti menghalangi kontak antara keduanya, antara kiri dan kanan, sehingga perlindungan ini ya menyebabkan si A dan si B itu tidak bergabung atau tidak terjadi koalesensi ya. Nah, penting untuk suspensi ini emulsi ini dijaga agar ukurannya tetap sama dan tidak tidak bergabung gitu. Oke. Makin baik lapisan yang terbentuk, maka emulsinya juga semakin stabil. Oke ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan perlindungan secara sterik gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini teman-teman juga bisa lihat di buku fisika, farmasi fisika ya, Martin. Ya, di sini contoh adalah twin 40 dan span 80 ya, di sini yang melindungi antara interaksi oil di dalam water ya, droplet oil satu dengan droplet oil lainnya, yang kedua ya globul tadi. Yang keduanya ini dipisahkan oleh rantai polioksietilen gitu ya. Nah, disinilah ini tidak gabung dengan si B, tidak terjadi penggabungan gitu ya. Sama seperti ini. Tuh, contohnya seperti ini ya. Dan twin ini itu akan memposisikan surfaktan ya di sini atau emulgator. Nanti juga kita yang terabsorpsi di permukaan juga tidak melulu hanya menggunakan satu, tetapi kita bisa gabungkan beberapa jenis emulgator.
Itu contohnya adalah twin 40 ini dan span 80. Ketika digabungkan maka twin 40 ini akan mengisi ruang di antara span 80 ya. Ini span, yang ini juga span, yang ini twin. Nah, ini juga nanti kayak gini, berkeliling gitu ya. Nah, seperti inilah contoh dari penggabungan emulgator yang baik gitu ya. Selain itu, kalau yang ini sterik ya, maka teori lain ya, itu juga kita hubungannya dengan elektrik. Ya, kalau sterik itu dengan ruang 3 dimensi, kalau elektrik itu hubungannya adalah dengan muatan, bahwa ketika kita memiliki suatu surfaktan ya, contohnya di sini lebih ke surfaktan ya, maka surfaktan inilah yang nanti akan terabsorpsi di permukaan sehingga melindungi A dan B. Interaksi keduanya tidak bergabung sehingga terjadi tolak menolak gitu ya. Itu ini teori interfacial film theory yang artinya seperti ini ya. Yang pertama adalah tadi sterik, yang kedua adalah elektrostatik atau elektronik atau elektrik gitu ya. Karena berhubungan dengan muatan. Oke ya, baik. Nah, pada realitasnya bahwa kita sudah membahas mengenai oriented wedge theory, lalu surface tension theory tadi ya, lalu ada interfacial, saya lupa namanya, interfacial film ya di permukaannya, interfacial film theory. Ada 3 teori yang telah kita bahas, maka teori mana yang paling bagus untuk menggambarkan bahwa teori-teori tersebut tidak dapat berdiri satu sendiri gitu ya, akan tetapi ketiganya saling melengkapi satu sama lain ya. Maksudnya adalah stabilisasi emulsi yang terjadi itu, yang kita buat di lab itu dijelaskan oleh teori-teori tersebut, ketiganya saling mendukung satu sama lain ya. Jadi tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya ya, karena kayak sama kita membahas mengenai teori-teori itu pasti melengkapi satu sama lain. Jadi ketika kita membahas berbagai macam sifat antarmuka dari suatu emulsi tadi, maka pertanyaannya adalah emulgator yang baik itu seperti apa? Gitu ya. Jawabannya adalah yang pertama, emulgator tersebut diabsorpsi cepat di sekitar tetesan fase terdispersi. Yang kedua adalah efektif pada konsentrasi rendah, ya. Jadi tidak perlu menggunakan konsentrasi yang tinggi sudah dapat hasil. Kemudian yang ketiga, beberapa jenis ya dapat mengurangi tekanan antarmuka sampai batas yang efektif. Ya. Nah, konsekuensi di sini ya. Lalu beberapa jenis lainnya juga dapat memberikan perlindungan yang dalam hal ini kita lihat dari potensial listrik, ya. Efek apa tadi? Efek elektrostatik yang mencegah kolesensi. Beberapa jenis lainnya juga ini yang secara lebih khusus adalah 3-5 ya, perlindungan statik, potensial listrik, dan tegangan antarmuka gitu. Jadi kita selanjutnya masuk di HL. Baik ya, saya coba absen dulu. Yang B tadi Dia Ayu udah ada ya? Dia Ayu Primasiti ada ya? Yulita ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Septi ada? Septi? Ananda? Hadir, Pak. Hadir. Sri Amalia Majid? Lagi di jalan, Pak. Iskandar Hakim? Iskandar sinyalnya lagi ini, Pak, keluar masuk. Tapi ada tadi. Tadi ada, Pak. Nia Febriana? Hadir, Pak. Indah Oktavia? Hadir, Pak. Oke. Oke, yang kelas A ya. Sarah Permata? Cuti, Pak. Cuti, Pak. Di Sarah Fauzia? Hadir, Pak.
Hadir. Si Sarah Permata cuti apaan sih? Enggak tahu Pak, cuti 1 semester. Oh. Sylvia Yuni. Silvi tadi izin ke toilet Pak. Oke, Mala Komalasari. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Gita Amelia. Hadir. Yusnia Rahmayani. Hadir, Pak. Ilmaknun. Lulu ada Lulu. Siti Nurmaya. Hadir, Bapak. Roida. Hadir Pak. Florita. Hadir, Pak. Putri Lestari. Hadir, Pak. Farizan. Hadir, Pak. Azahra. Hadir Pak. Arta Junita. Hadir, Pak. Azahira. Hadir Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Ananda Maharani. Hadir Bapak. Siti Fatimah. Wah, hadir, Pak. Abdul Hafiz. Hadir. Anita Hayatun Nufus. Hadir, Pak. Deborah Erma. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lulu ada, Lulu. Di partisipan ada Pak. Ya, Lulu ada ya. Oke. Ya, kita lanjut ya kuliahnya tentang HLB ya. HLB. Oke, baik. Untuk HLB ini sebetulnya kita nanti akan bahas di praktikum ya. Untuk ini jadi mungkin lebih ke pendahuluan saja ya. Kalau teman-teman bicara mengenai emulsifier ya, yang di sini adalah contohnya satu surfaktan ya di sini. Emulsifier itu atau surfaktan di sini ya, itu memiliki dua macam daerah, yaitu yang daerah berupa hidrofobik dan daerah berupa hidrofilik atau kepalanya ya, ekor dan kepala. Nah, sama seperti manusia ya, manusia itu punya kecenderungan ke arah baik dan buruk ya, peraturan seperti itu ya. Nah, manusia tuh kecenderungannya ke arah baik dan buruk itu tidak 50/50, pasti beda-beda. Ada yang ke arah baiknya 70 dan kurang baiknya 30 atau sebaliknya, itu tidak 100, tidak perbandingannya sama rata gitu ya. Atau yang lainnya contohnya ya, ada yang suka minuman dingin dan minuman panas. Oh, saya lebih senang minuman panas, tetapi tidak sama antara panas dengan dingin ya. Oke, udah saya Lebih senang yang panas, lebih senang yang dingin gitu. Jadi yang lebih senang panas berarti 70/30. Artinya kalau dia minum dingin ya mau juga, tapi nggak terlalu suka. Sama seperti surfaktan di sini ya. Jadi emulgator golongan surfaktan di sini ya memiliki dua macam area. Yang pertama hidrofilik, yang kedua hidrofilik ya, tidak memiliki perbandingan tersendiri. Nah, nilai inilah yang kita sebut dengan HLB, yaitu hidrofilik lipofilik balance. Yang ini ya, artinya dia lebih senang berada di hidrofilik atau lipofiliknya gitu ya. Nah, HLB inilah balance dari sifat hidrofilik dan 40 gitu ya. Akan tetapi yang memang banyak dibahas itu kita di sini yaitu 0 sampai 18 ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, di samping kiri ini teman-teman lihat ya. Nah, kalau teman-teman membuat emulsi nanti, maka kita juga perlu memperhatikan nilai HLB dari emulgator yang kita gunakan ya. Kalau di sini kaitannya adalah dengan fase mendispersinya. Kalau teman-teman ingin mendispersikan yang yang medium disperse atau pelarutnya lebih ke arah oil
atau non polar, itu pilihlah yang HLP-nya berada di daerah tersebut. Ya, HLP-nya di sekitar sini itu lebih senang, cenderung itu lebih senang ke pelarut yang sifatnya non polar, ya, memposisikan diri di situ. Walaupun tidak berarti 100% di situ, enggak ya. Lalu kemudian yang sifatnya lebih ke polar, maka lebih disenangi ke arah atas, dan nilainya itu cenderung semakin ke atas semakin polar gitu. Nah, nilai HLP ini juga cocok di pelarut mananya. Yang kedua, kita kelompokkan berdasarkan nilai HLP tersebut berdasarkan fungsi dari emulgator yang kita gunakan, ya. Contohnya gampangannya ini aja. Emulsi HLP 3/6 itu dia cocok untuk emulsi tipe HLP 8/16. Di sini dia lebih cocok untuk emulsi tipe oil on water, dan selanjutnya ya. Oke, berbagai macam emulsifier yang kita kenali, ya, dan nilai HLP-nya, ya. Ini contohnya. Dan ini kelasnya, ini contoh, ada yang anionik, non-ionik, ya, kalau bicara mengenai muatannya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa berbagai macam HLP yang relatif dari kebutuhan atau tidak sembarang nilai HLP yang kita gunakan gitu ya. Maksudnya ketika suatu surfak ketika kita membuat suatu emulsi, maka ada nilai HLP tertentu yang kita inginkan untuk didapat, ya. Kalau tadi contohnya yang ini, ya, itu setiap emulsifier itu memiliki nilainya masing-masing. Akan tetapi contohnya kalau saya menginginkan nilai HLP 5,5 untuk emulsi yang 1, ada yang 4, ada yang 40, ada yang 5,5 persis. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk mendapatkan sistem dengan nilai HLP yang seperti itu, surfaktannya, ya, maka kita lakukan pencampuran, ya, pencampuran dari emulgator. Di sini contohnya adalah 2 bagian dari emulgator yang kita campurkan menjadi 1. Nah, ini yang kita katakan dengan HLP itu, ya. Rumusnya adalah HLP total dikali berat total, ya. HLP A dikali berat A ditambah HLP B. Nah, kalau gambarnya teman-teman ngapalin kayak gitu aja. Kalau ngapalin, kalau ya dicatat, nanti bisa sambil dibaca HLP yang HLP yang kita butuhkan, maka kita harus tahu berat total yang ini kita. Kemudian kita bisa kondisikan berat A dan berat B yang harus kita buat gitu, harus kita siapkan, ya. Nah, ini nggak masuk ujian, buat ini aja ya, buat teman-teman nanti dibagikan juga dapat contoh di sini, ya. Jika 2 survei A, yaitu yang pertama adalah twin 80, yang kedua adalah span 80, nanti HLP bisa diketahui, intinya 30. Maka kita dapat menghitung HLP campuran, sehingga kita tinggal tambahkan aja perkalian keduanya, ya, yaitu 70%. Untuk punya dikali HLP-nya itu adalah 10,5, karena ini merupakan persenan, kita tulis persen, kalau gram beda lagi, ya. Nah, ini kan berat total kan, 70 ini berat twin, ini 70 ini berat twin, yang ini ya 30 berat keduanya gitu ya. Tapi ini di sini persenan, jadi kita ambil langsung 70% aja gitu ya. Twin 70% dikali HLP-nya, ketemunya 10,5. Sedangkan span, ya, itu 30% HLP-nya berarti ini hasilnya. Kita dapatkan suatu campuran dengan nilai HLP 11,6 dengan berat 100 bagian, ya. Dari twin 70 bagian dengan nilai HLP 15,0 dan span 30 bagian dengan nilai HLP 4,3, kita membuat campuran yang memiliki karakteristik atau 100 bagian dengan nilai HLP campuran. Teman-teman dibuat atau nanti diikat saya tinggal pindah, ya, nggak kayak gini lah. Oke, ya, ini juga salah satu ini ya, contoh soal, nanti teman-teman bisa kerjakan mandiri juga, ya. Nah, ini emulsi ya. Oke, diketahui HLP emulsi. Di sini nanti bisa hitung sendiri, tapi ini lebih ke formulasi nanti, ya, mungkin praktisnya di bidang formulasi. Oke, tapi yang teman-teman perlu pahami adalah ini ya, perhitungan sederhana ini nanti bisa mengerjakan ini. Tapi ini nggak masuk di ujian, ya, nanti soal untuk pengetahuan teman-teman aja. Nah, ini ininya jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kita masuk mengenai instabilitas dalam emulsi, ya. Kaitannya adalah tadi dengan stabilitas. Kemudian kalau suatu emulsi stabil, maka ada breaking, koalesensi, flokulasi, dan inversi, ya. Di sini teman-teman lihat yang good emulsion, emulsi yang baik itu, ya. Di sini adalah fase terdispersinya itu tetap terdispersi di dalam medium disperse, ya. Fase terlarutnya
atau solutnya itu tetap terdispersi dengan baik di solvent. Nah, akan tetapi ketika formulasinya kurang baik ya, atau berdasarkan sepanjang waktu ya, kan ada proses sekian lama sehingga emulsinya nanti rusak, maka dapat terjadi perubahan dari emulsi tersebut ya. Kita sebutin pertama dengan koelensi. Yang atas kiri kita sudah bahas pada kali ini, ketika grup kecil tadi saling bergabung satu sama lain, maka kita sebut dengan koelensi. Ya, akan tetapi ketika penggabungannya tidak menjadi satu kesatuan besar, namun masih bergabung kecil-kecil gitu, ya, karena mungkin di sini pengaruhnya ada pengaruh lain, ya, dan ini tidak menjadi satu kesatuan besar, tetapi masih menggabung, tapi gabungnya nggak sempurna gitu ya, sama seperti suspensi tadi, maka kita sebut dengan flockulasi. Nah, yang ketiga adalah creaming, dan keempat breaking. Ya, keduanya sama-sama memisah ya antara fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ini ibaratkan minyak ya, yang abu-abu ini adalah minyak. Kalau creaming itu sudah terpisah, namun belum sepenuhnya terpisah karena masih terbentuk butiran-butiran, tetapi dia sudah mengapung ke atas, gitu, sudah memisah ya. Nah, ketika nanti kita gojok lagi, masih terdapat kemungkinan si globul-globul ini akan kembali terdispersi walaupun kurang baik, tidak seperti. Nah, kalau breaking ya benar-benar break gitu ya, sudah tidak terdapat koneksi antara kedua cairan tadi gitu ya. Sudah terjadi pecah koalisi kayak gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan breaking, atau si A dan si B sudah putus. Nah, itu sudah terjadi breaking, artinya fase yang abu-abu ya, dengan fase yang air ini, contoh minyak dan air sudah memisah gitu ya. Jadi sudah tidak akan terjadi emulsi lagi. Nah, inilah keempat hal yang secara umum dapat terjadi jika emulsi tidak stabil. Nah, selanjutnya kita ada inversi ya. Inversi ini terjadi ketika fase dispersi ini ya itu mengalami droplet-droplet yang terus semakin besar ya, sehingga pada akhirnya nanti dapat terjadi emulsi yang berkebalikan ya, yang tadinya sistemnya W per O ya seperti ini, kemudian pada suatu ketika ya dia bisa menjadi O per W. Maksudnya ada bisa juga kemungkinan terjadi inversi. Inversi itu maksudnya apa? Maksudnya terjadi perubahan sistem yang tadinya oil tersebut terdispersi ke dalam ini water on oil ya. Yang tadinya water tersebut terdispersi dalam suatu larut organik atau oil di sini ya. Nah, seiring berjalannya waktu malah kebalik ya. Jadi sekarang gantian oil itu yang malah terdispersi di air gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan instabilitas dari suatu emulsi. Nah, ini sudah ada penjelasannya ya. Creaming, tadi ya, ada breaking, ada koelensi, ada fluktuasi, dan ada inversi. Tuh, jadi itulah yang beberapa hal yang menyebabkan hasil dari instabilitas dari suatu emulsi yang kita buat. Kalau nggak stabil bisa terjadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga dapat melakukan suatu evaluasi dari stabilitas emulsi. Ya. Nah, yang paling umum dilakukan ya, kita dapat melakukan atau menghitung distribusi ukuran ya berdasarkan frekuensi dari frekuensi berdasarkan distribusi ukuran dari partikel yang ada dalam sediaan emulsi itu. Jadi kita buat plot X dan Y. X berubah ukurannya dari yang terkecil kemudian semakin besar dan setiap ukuran ini kita ukur misalkan 2, 3 lalu ya berdasarkan frekuensi atau jumlahnya ya kayak gini, maka kita dapatkan kurva seperti ini ya. Nah, ini kurva pada T sama dengan 0, artinya emulsi itu baru dibuat. Nah, kemudian kita lakukan juga pada T1 atau waktu tertentu misalkan pada 3 dan seterusnya kita lakukan evaluasi dari frekuensi frekuensi ukuran partikel ini ya, bahwa kita bisa melihat di situ pada hari keberapa ukuran dari partikel kita akan berubah ya. Contohnya kalau yang ini cenderung yang tadinya normal seperti ini kemudian berubah menjadi besar-besar gitu ya, yang kecil-kecil malah hilang gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan evaluasi distribusi ukuran versus frekuensi. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi, tetapi tidak hanya ini ya, tidak hanya ini, banyak ya, ada lagi yang lain juga, tidak hanya di ini juga, teman-teman bisa cari sendiri ya. Banyak sekali metode untuk evaluasi
emulsi dan yang disampaikan atau dipropos atau dipropos itu ditawarkan atau direkomendasikan oleh berbagai macam peneliti, ya, ahli. Nah, selain itu, kalau tadi kita menghitung frekuensi berdasarkan distribusi ukuran, kita juga bisa menghitung frekuensi berdasarkan luas permukaan dari partikel yang kita ukur. Atau kita lakukan analisis dengan cara sentrifugasi, artinya nanti partikel-partikel emulsi ini akan mengendap ke bawah ukur ininya, ya, endapan atau supernata, nanti tergantung metodenya. Lalu juga kita lakukan analisis ukuran partikel dengan coulter-counter, ya, ini juga sudah dibahas di mikrometrik, ya. Jadi ada beberapa evaluasi dari satu emulsi. Nanti kalau diperhatikan juga ada lagi, kita melihat pemisahan yang terjadi seberapa banyak, gitu kan, ya. Intinya banyak metode untuk evaluasi emulsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat reologi dari emulsi. Baik. Ini video terakhir ya. Bapak, maaf. Ya. Tadi videonya tuh kecepatan nggak sih, Pak? Dipercepat banget. Itu kresek-kresek videonya memang. Nanti mau diperbaiki dulu. Oh iya. Baik, Pak. Terima Videonya kasih. memang cuma 6 menit. Videonya cuma 6 menit. Nah, oke, yang ini videonya sekitar 11 menit. Oke, silakan. Baik, kita masuk ke sifat reologi dari emulsi, ya. Reologi kita sudah bahas, ya, merupakan sifat aliran yang erat kaitannya dengan viskositas dan perubahan emulsi itu memiliki sifat reologi, ya. Di sini ada kaitannya, ya, paling berkaitan yaitu dengan viskositas, ya. Ada 4 hal yang ketiga di antaranya itu hubungannya dengan viskositas sama sifat alir. Nah, yang pertama, ya, konsentrasi fase disperse, ya. Ketika kita merubah konsentrasi dari fase disperse di emulsi tadi, maka ternyata dapat terjadi, ya, secara umum dapat terjadi perubahan sifat alir dari sistem tersebut, ya. Ketika sistemnya sangat encer atau fase disperse-nya berada kurang dari 5%, maka ternyata sistem tersebut menunjukkan sifat alir Newtonian. Tetapi ketika kita naikkan hingga lebih dari 5%, ya, batasnya, maka ternyata sistem tersebut memiliki sifat alir, ya, emulsi tersebut pseudoplastis. Dan ketika terus kita tingkatkan kadar fase dispersinya, ternyata malah menjadi sifatnya plastis, gitu. Lalu untuk ukuran partikel, ukurannya semakin kecil, maka luas permukaan semakin tinggi, viskositasnya semakin tinggi, viskositas dari sistem tersebut. Yang ketiga, distribusi ukuran partikel, distribusi semakin sempit, maka viskositasnya cenderung lebih tinggi, dengan catatan jumlah yang sama, ya, perbandingannya. Lalu, konsentrasi zat pengemulsi, maka ketika semakin tinggi zat pengemulsi yang kita tambahkan, viskositas sistem tersebut akan semakin tinggi. Analoginya atau ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, lihat di situ, ya, ada emulsi, ya. Ketika kita lihat kadar fase disperse-nya berdasarkan berbagai macam konsentrasi, ya, dari yang paling kecil hingga paling tinggi, semakin naik, gitu, ya, panah-panahnya, maka kita bisa lihat bahwa konsentrasi terendah memberikan sifat air Newtonian. Ketika kita tingkatkan di batas 5% ke atas, sifat alirnya berubah menjadi pseudoplastis, kemudian kita tingkatkan lagi semakin tinggi, maka sifat alirnya dapat berubah menjadi plastis, gitu, ya. Tentunya ini harus dilakukan percobaan di laboratorium, ya, teman-teman. Tidak bisa digeneralisir, tapi secara umum kita bisa jumpai perubahan sifat alir dari suatu emulsi, gitu, ya. Dan ini perlu dicek kembali ketika teman-teman membuat suatu emulsi, maka perlu diperhatikan juga evaluasi dari sifat alir emulsi yang teman-teman buat. Nah, ya.
Lalu yang kedua, viskositas. Kita tadi sudah belajar mengenai evaluasi dari frekuensi dan distribusi ukuran partikel. Maka ketika teman-teman mendapatkan ukuran partikel yang relatif seragam, ya, ketika kedua A dan B ini jumlahnya sama, yang A itu frekuensinya lebih seragam, artinya dia mengumpul di sedikit rentang ini ya frekuensi, dan yang B ini lebih terdistribusi merata. Nah, ternyata ada pengaruhnya bahwa pada jumlah yang sama, partikel dengan distribusi ukuran yang lebih sempit, yaitu yang A, karena hanya sekian distribusinya, yang paling banyak ya, sedangkan ini hanya bisa, itu cenderung memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan yang B. Itu. Ilustrasi yang selanjutnya, jumlah emulgator yang kita tambahkan ya. Kalau yang hijau itu emulgator, kita tambahkan ke dalam suatu sistem emulsi, maka semakin banyak jumlah yang kita tambahkan, maka viskositas sistemnya akan semakin naik. Selanjutnya juga pengecilan partikel ya. Pengecilan partikel disperse ini terus menjadi semakin kecil ya, menyebabkan luas permukaan dari sistem fase disperse ini menjadi semakin tinggi, sehingga ternyata setelah diukur hal ini berkaitan dengan naiknya viskositas. Ya, viskositasnya akan semakin naik. Nah, itulah beberapa sifat reologi yang dapat kita pelajari dari suatu emulsi. Oke. Nah, bahasan terakhir yaitu sistem emulsi. Sistem emulsi, sistem emulsi. Saya tadi bahwa kalau kita membahas suatu emulsi pasti seperti ini kan, dari kita membahasnya. Tapi ada suatu emulsi yang sifatnya bukan cair dalam cair, tetapi semi padat. Ya, bentuknya sudah di antara cair dan padat. Ya, contohnya ada lotion, yang ini lotion ya. Kemudian di sini ada krim, ya. Di sini ada ointment, ya salep. Nah, ini ada krim, ada lotion, ada ointment, salep, ada pasta, gitu ya. Lalu ada namanya nih. Ini apa saya lupa namanya ya. Lotion padat apa ya? Oke. Oh ya, lotion padat. Nah, dari keseluruhan hal ini ya, ini merupakan gabungan antara satu atau lebih dari berbagai macam fase. Ada yang fase padat dicampur air, ada yang padat dicampur minyak, ada yang cair dicampur air ya, dicampur dengan minyak ya. Dan ketiganya ini mohon maaf, keseluruhan yang ada di sini gambar-gambar ini merupakan tadi ya gabungan antara sifat-sifat atau dua fase tadi ya, 2 atau 3 fase gitu. Tapi di sini lebih ke 2 fase ya. Kita lihat ini, kalau teman-teman mau ambil gambar ini ya, saya ambil di buku Martin. Nah, ini juga kalau untuk sistem emulsi yang semi padat itu lebih sering digunakannya adalah untuk keperluan topikal. Nih ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada lotion, yang ini saya kasih panah, ini lotion, ini krim, ini pasta ya. Pasta. Ini apa namanya? Salep. Yang pasta itu ini ya, contohnya odol. Ini lotion tapi yang padat ya. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah yang merupakan suatu emulsi? Yang merupakan suatu emulsi adalah yang ini di dalam kotak ya. Ini merupakan suatu emulsi yang di kotak ini. Ya, ada O per W lotion, ada O oil on water cream, ada water on oil cream, ada water on oil ointment, ada absorption base. Nah, tapi yang banyak kita temui adalah yang ini ya, tadi OW, WO gitu. Nah, untuk cara membacanya adalah yang bagian air itu adalah yang ini. Ini bagian padat yang tua, ini adalah bagian yang berminyak. Nah, ini adalah emulsifier. Artinya apa? Kalau teman-teman lihat O per W lotion di situ, contohnya ya, O per W lotion di situ adalah porsi dari emulgator, ada sekian porsi dari krim, minyak, dan ada sekian porsi dari air gitu. Oleh karena itu kita dapatkan lotion yang sifatnya oil on water. Kenapa? Karena waternya jauh lebih banyak dibandingkan dengan oilnya ya, karena oil dan emulsifernya cuma sekian. Ini kan ya, oilnya berbanyak. Ya, di sini juga kita bisa lihat oil on water cream ya. Nah, ketika semakin banyak fase semakin berkurang
persentase dari zat cair, maka kita dapatkan perubahan konsistensi menuju lebih padat gitu ya. Bukan lebih padat, lebih tidak cair gitu. Maka di sini sudah masuk ke sediaan krim. Di sini masih oil on water. Kenapa? Karena oil di sini kurang dari water yang ini ada di kelompok ini ya. Ini oil on water cream, ini oil on water lotion. Kemudian water on oil cream, kita lihat ya di sini. Ya, W per O cream, karena oil di sini lebih banyak dibandingkan waternya, sehingga malah justru waternya yang terdispersi. Kemudian ointment, ya salep. Nah, ini apalagi di sini ya, karena water di sini hanya seuprit yang ini dibanding dengan oilnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sistem emulsi dari sediaan semi padat ya, karena ada dua macam, ada water dan oil di sini yang distabilkan dengan emulsifier ya, yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini beberapa contoh sistem emulsi khusus yang kaitannya dengan semi padat tadi ya, jadi tidak melulu sediaan cair gitu ya, kayak minyak ikan gitu-gitu, itu tidak selalu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, lotion, krim ya, ini saya potong dari lingkaran ini, saya potong hanya bagian yang ini apa namanya, emulsi saja ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagian air, bagian minyak, dan bagian emulgatornya ya, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kita bisa lihat di situ ada lotion, ada krim, dan ada pasta ya. Enggak, kalau yang pasta ini enggak masuk deh. Oke, ini harusnya ointment, salep ya, salep. Kalau pasta itu nanti hubungannya dengan zat padat ya, yang terdispersi. Nah, artinya dari lotion, krim, dan salep ini itu semakin rendah kadar air yang dimiliki, maka konsistensinya akan semakin pekat ya, dan ada perubahan penyebutan ya. Lotion ini yang paling tinggi kadar airnya, kemudian krim yang apa namanya semakin rendah kadar airnya, tapi belum serendah salep ya. Kalau salep yang paling rendah gitu ya. Nanti semakin lagi ada pasta ya. Jadi kisarannya batasnya kalau nggak salah 50%. Oke, kadar minyaknya secara terbalik malah semakin tinggi ya, karena memang dari dua macam ini ya, fase ini, minyak dan air yang didispersikan oleh emulsifier. Kayak kalau lotion minyaknya rendah, kalau krim semakin tinggi, dan salep itu jauh lebih tinggi lagi. Oleh karena itu nanti teman-teman yang ingin memformulasikan suatu sediaan semi padat ini bisa melihat bahwa mempertimbangkan ya, oh saya pengen yang gampang dicuci, maka buatlah lotion gampang dicuci dengan air ya. Oh saya pengen yang lama di kulit, nggak mudah hilang, ya buatlah suatu salep gitu ya. Jadi ini merupakan sistem emulsi semi padat. Ya, ini coba aja. Nanti untuk lebih rincinya teman-teman akan pelajari di mata kuliah teknologi sediaan farmasi. Oke ya. Oke baik, mungkin. Oke, baik teman-teman sudah kita pelajari tentang emulsi ya. Ada yang kita nanti akan kita bahas soal-soal khusus tentang emulsi ya, tapi mungkin minggu depan saja ya, saya akan kumpulkan soal-soal tentang emulsinya ya. Mungkin itu yang dapat saya berikan pada siang hari ini ya. Kita cukupkan kuliah pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan lab ya.